karo nasihat sampean masalah sehel. Oh iya boleh Pak, itu memang kontroversi. Ini wis, coba aku takon ya jawaban. Kenapa Syekh itu gak amar ma'ruf nang NU Muhammadiyah? Padahal cara ibadah kita ini paling dekat dengan dia. Gak beda cara ibadah. Kalau kita pengen amar ma'ruf sih sebenarnya kan NU Muhammadiyah sebetulnya. Ya. Menurut sampean apa? Kenapa dia gak kayak NU Muhammadiyah? Karena memang dia mau menghancurkan Pak. Enggak, bukan itu. Karena Menghancurkan. terlalu mudah untuk di Gak payu. Gak laku. Gak laku di luar. Dia di NU di Muhammadiyah gak laku. Nah, dia itu nggak laku, kesana-sana itu nggak laku. Itulah kenapa ketika dia karena nggak laku, dia pasti ke dalam. Itu yang membedakan dengan Pak Haji Nur Hasan. Pak Haji Nur Hasan justru yang diambil adalah orang NU, orang Muhammadiyah. Yang diambil. Itulah beda hebatnya, sudah di situ aja sudah kelihatan beda. Dia nggak laku. Itulah kenapa kemudian yang dicari jamaah di internal. Nah, sampean pernah belajar ilmu gelombang? Ya. Nah, ilmu gelombang itu ketika terjadi sesuatu. Sampean basicnya apa? Saya basicnya SMA aja Pak. Oh SMA. Enggak, makanya ilmu gelombang tadi. Ya. Begitu terjadi jret sesuatu gelombang. Yang pertama kali itu namanya masa transien. Sisi transien awal. Iya, saya tahu. Dia akan enggak beraturan sampai kemudian pada satu sisi dia akan stasioner. Benar. Iya. Ya. Kejadian saya itu sama dengan ini masih masa transien. Ibarat sampean melempar batu di kolam. Dekat batu masuk, pasti percikan. Gelombangnya nggak beraturan. Tapi makin menjauh, dia akan menjadi stasioner. Hilang. Iya. Nah, maka menghadapi teori seperti begitu itu, jangan direspon. Setiap apa yang dia inginkan kemudian sampean respon, berarti dagangannya dia laku. Karena dia nggak laku nih di luar di NU di Muhammadiyah itu dia nggak laku. Karena dia nggak laku maka kita ke dalam. Nah, kalau ke dalam ya jangan direspon. Jelas ya? Ketika dia membuat isu, sering kali WA dimunculkan. Sering kali yang nyebar WA saya tanya, dari mana ini WA-nya? Gak tahu Pak, saya nerima di sini. Lah iku, wong kowe gak roh kok. Kok terus nih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jauhkanlah diri kalian dari prasangka buruk, sebab prasangka buruk itu adalah ucapan yang paling bohong atau dusta. Hadis ini sahih muttafaqun alaih dan maknanya muttafaqun alaih adalah riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini sangat mulia, Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kepada kita tentang akhlak baik sekaligus ada akhlak buruk dari rivalnya. Sangka baik dalam setiap keadaan adalah akhlak yang terpuji. Sangka buruk ya, adalah akhlak ya, yang buruk dan tercelah. Adalah akhlak yang buruk dan tercelah. Ya. Bapak Ibu sekalian coba terapi diri. Tadi saya bilang wilayah masuk ke zonanya orang ini berbahaya sekali. Di antaranya adalah selalu bersangka buruk. Pernah ada sahabat Nabi janjian sama temannya. Rupanya salah satu dari mereka yang janjian ini sudah tiba di lokasi, yang satunya masih telat. Belum sampai. Gelisah temannya. Lalu Nabi SAW tanya, kenapa kamu? Ya Rasulullah, saya janjian. Tapi orang itu telat datang. Kata Nabi SAW, iltamis li akhika udhra. Cari alasan positif buat saudaramu. Jadi jangan masuk sangka buruk, nggak boleh. Masuk kepada hal-hal yang baik. Mungkin dia telat, mungkin dia macet, mungkin dia sakit, mungkin banyak hal. Banyak hal yang bisa terjadi. Gitu kan? Maka sangka baiklah, karena sangka buruk kata Nabi sedusta-dusta pernyataan. Nggak ada manfaatnya. Orang yang sangka buruk ini bahaya, bisa juga mengganggu kejiwaan, merusak karakternya, akhlaknya jadi rusak. Semuanya sangka buruk. Ya, semuanya biasa kalau bilang di Indonesia ini sangka buruk seperti orang yang sensitif sekali. Jadi kadang-kadang mudah tersinggung, apa saja tersinggung. Gitu kan? Mungkin cuma disenggol sedikit, tidak sengaja tersinggung. Mungkin ini tersinggung, ini bahaya ini. Ini membuka pintu-pintu sangka buruk, selalu sangka buruk. Ini harus ditutup, karena syaitan menungganginya. Dan ini akhlak yang buruk sekali lagi.
Kita harus selalu sangka baik, mulai dari Allah kepada Allah sementara sampai kepada makhluknya. Bahkan dalam hadis qudsi yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangkaan hambaku. Nurul huda wafana bi husnihi ahyana. Nurul huda wafana bi husnihi ahyana.